I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum mulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fathur Rahman MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Akulturasi Islam dan Budaya, Akulturasi Islam dan Budaya Jawa, dan Akulturasi Islam dalam Masyarakat Sasak. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi yang pertama tentang akulturasi Islam dan budaya. Akulturasi atau kulturasi memiliki berbagai arti menurut para sarjana antropologi. Namun, mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa akulturasi atau kulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila satu kelompok manusia yang memiliki satu kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, maka dapat diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya. Pada proses akulturasi, seseorang individu mempelajari, menyesuaikan alam pikiran dan sikap dengan adat istiadat, sistem, dan peraturan yang ada dalam kebudayaan. Proses akulturasi itu sudah ada dan telah dimulai dalam alam pikiran masyarakat, mulai dari individu di lingkungan keluarga, kemudian dari teman-teman bermain. Sesekali ia belajar dengan meniru saja melalui berbagai macam tindakan. Setelah perasaan dan nilai budaya memberi motivasi akan tindakan meniru telah diinternalisasi dalam kepribadian, tindakan akan menjadi satu pola yang semakin baik apabila sesuatu ditiru secara berulang-ulang, maka selanjutnya norma akan mengatur tindaknya dibudayakan. Terkadang beberapa norma dipelajari seseorang hanya sebagian saja, misalnya dengan melihat karakter orang dalam lingkungan pergaulan pada saat-saat yang berbeda menyinggung atau memberikan norma tadi. Sejarah akulturasi Islam dan budaya Nusantara. Penyebaran agama Islam di Indonesia sejak dahulu abad ke-12 hingga 13 mengikuti jalur perdagangan yang ada saat itu. Masuknya Islam di daerah Jawa sekitar awal abad ke-12, namun dakwah secara intensif atau proses islamisasi baru dimulai sekitar abad ke-14. Dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali dilaksanakan secara bijaksana, tanpa pamrih dan tersebar dengan damai dan lancar. Penyebaran Islam dalam tradisi masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau Wali Sembilan. Cara yang digunakan dalam penyebaran Islam sangat menarik, sehingga tidak terasa adanya perbedaan antara agama yang telah mereka peluk dengan agama baru, yaitu Islam. Sosioteologi adalah pendekatan yang digunakan dalam penyebaran Islam di Jawa Timur secara khusus dan Pulau Jawa sekitar secara umum, yakni dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan kondisi kepercayaan yang ada pada masyarakat. Para wali dan penyebaran Islam menempatkan diri bukan sebagai orang asing, melainkan dengan jalan membaur kepada masyarakat, yaitu dengan mengadakan pendekatan politik,
pikiran serta adat kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat yang mereka jumpai. Meanwhile, A few moments later. 2 hours later, 3 hours later, 1 eternity later. Eventually, Saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu akulturasi Islam dan budaya Jawa. Akulturasi Islam dan budaya Jawa adalah percampuran antara ajaran Islam dengan kebudayaan asli masyarakat Jawa. Akulturasi ini menghasilkan seni dan budaya yang unik serta memperkaya keanekaragaman budaya di Indonesia. Ada beberapa contoh akulturasi Islam dan budaya Jawa. Yang pertama ada seni dan sastra. Karya sastra Jawa seperti Serat Muhammad, Serat Ambiya, dan Serat Tajus Salatin mengandung unsur Islami. Yang kedua ada seni suara. Macapat, Lamian Suara, dan Selawatan merupakan contoh seni suara berpengaruh Islam. Yang ketiga ada seni lukis. Kaligrafi pada bangunan keraton dan masjid merupakan contoh seni lukis yang berpengaruh Islam. Yang keempat ada seni musik. Gamelan, sekaten, dan seni pedalangan merupakan contoh seni musik yang terpengaruh Islam. Yang kelima ada arsitektur. Masjid Agung di Demak merupakan contoh akulturasi Islam dan budaya Jawa dalam bidang arsitektur. Yang keenam ada tradisi ritual. Tradisi ritual bulan Suro merupakan contoh akulturasi Islam dan budaya Jawa. Yang ketujuh ada penamaan bulan. Penamaan bulan di dalam kalender Jawa merupakan contoh akulturasi Islam dan budaya Jawa. Yang kedelapan ada permainan debus, tari saudati, dan wayang. Permainan debus, tari saudati, dan wayang merupakan contoh akulturasi Islam dan budaya Jawa dalam bidang kesenian. Yang kesembilan ada selamatan. Selamatan merupakan kegiatan komunal Jawa yang terpengaruh Islam. Proses akulturasi Islam dan budaya Jawa melibatkan banyak aspek kehidupan, dari tradisi hingga seni, dan menghasilkan bentuk Islam yang khas di Jawa, yang berbeda dengan praktik Islam di tempat lain seperti di Timur Tengah. Akulturasi ini berjalan dengan cara yang damai dan penuh toleransi, dengan Islam yang menyesuaikan diri dengan budaya lokal, bukan menggantikan budaya tersebut. Adapun proses akulturasi Islam dan budaya Jawa, yang pertama ada pendekatan dakwah yang inklusif. Yang kedua ada modifikasi tradisi dan ritual. Yang ketiga ada adaptasi dalam seni dan budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada perubahan arsitektur. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Sasak. Akulturasi mengacu pada pengaruh satu kebudayaan terhadap kebudayaan lain atau saling mempengaruhi antara dua kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. Sedangkan Islam dilihat dari aspek sosiologi, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Kebudayaan berasal dari kata budayah atau bahasa Sanskerta, yaitu jamak dari budi yang berarti budi, dan ada pula yang mengartikan sebagai budi dan daya, yaitu pikiran, perasaan, dan perbuatan manusia. Siapakah masyarakat Sasak? Masyarakat Sasak adalah suku asli Pulau Lombok yang mayoritasnya memeluk Islam. Jadi, proses perpaduan antara ajaran Islam dengan tradisi lokal masyarakat Sasak di Pulau Lombok, akulturasi ini menciptakan bentuk budaya yang unik, di mana Islam sebagai agama utama menyatu dengan adat istiadat Sasak seperti dalam tradisi merari atau kawin lari, belangon atau ritual penyembuhan, dan nyongkolan atau arak-arakan pengantin. Perpaduan ini mencerminkan harmoni antara nilai agama dan budaya tanpa menghilangkan identitas asli keduanya. Ada banyak contoh akulturasi budaya dalam masyarakat Sasak, tapi saya hanya mengambil satu contoh, yaitu tradisi merari. Kata merari secara etimologis, merari berasal dari kata ari atau adi
ari terhadap istrinya. Tradisi merari atau perkawinan suku Sasak merupakan kebudayaan perkawinan yang dikenal dengan kawin lari, di mana seorang laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai dan punya kesepakatan untuk menikah, dan ini sudah dijadikan adat istiadat oleh masyarakat suku Sasak atau Lombok. Ada prosesi merari. Ada beberapa prosesinya, yaitu yang pertama merari atau kawin. Merari sama dengan mencuri, maksudnya adalah membawa lari anak gadis seseorang secara diam-diam yang dilakukan oleh utusan laki-laki. Laporkan kepada kepala lingkungan. Nyelabar atau mengutus perwakilan mereka kepada keluarga perempuan atau melakukan pernikahan. Rebak pucuk, perjanjian antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Begawe atau sering disebut dengan berpesta, mengundang orang-orang sekitar atau keluarga. Serong-serah yaitu bentuk penyerahan dan penerimaan yang dilakukan oleh kedua keluarga. Nyengkolan itu adalah acara arak-arakan atau iring-iringan. Balas lampa atau mengulang kembali jalan yang sudah ditempuh untuk mempersatukan silaturahmi antara kedua keluarga. Bentuk-bentuk akulturasi Islam dan budaya Sasak dalam tradisi merari, yaitu ada melamar atau meminang. Proses meminang merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi dalam Islam, yang mengandung suatu tata cara atau pencerminan dari akhlakul karimah. Yang kedua ada akad nikah. Kehidupan masyarakat Sasak maupun Islam juga dilaksanakan proses akad nikah atau ijab kabul. Akan tetapi dalam Islam semua prosesinya seperti pembacaan Al-Quran, ijab kabul, khutbah nikah atau nasihat pernikahan, dan saksi sangat menentukan sah atau tidaknya perkawinan seseorang. Dan yang ketiga ada walimatul ursh atau pesta perkawinan. Walimatul ursh atau begawe merupakan suatu bentuk cara syukuran yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki maupun perempuan. Dan Islam dan budaya dalam tradisi merari. Islam tidak menghilangkan budaya lokal, malah menerima dan beradaptasi dengan tradisi yang ada di masyarakat, seperti di masyarakat Lombok, yaitu merari atau pernikahan. Merari atau pernikahan adalah bagian dari budaya Sasak yang tetap dijalankan dengan adat, tetapi mengikuti prinsip dasar dalam Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.